Tahapan terus masternya ya. Sahabat jadi nanti Pak. Tahapan bisa ya. Ya itu. Ya, apalagi di sini saya dengar ya, alhamdulillah sudah banyak yang budidaya, jenisnya macam-macam, ada anting putri, ada saing simur. Pengennya kalau berbudidaya itu kan kita pengen jual hasil kita yang terbaik. Kita bisa bayangin aja kalau kita hanya nanam ikut-ikutan, pokoknya asal tancepin, hidup besar di panen. Tapi dengan teman yang paham, mulai dari cangkokan aja langsung dibuka akar, baru di ground. Sama-sama dengan umur 2 tahun dipanen. Yang satu bisa jual 1 juta, satu jual 100.000. Itu real terjadi di dunia bonsai. Makanya penting, jadilah kalau mau jadi petani bonsai ya petani yang cerdas. Cerdas dalam arti kita mau belajar untuk sama-sama panen biar dapat jual yang mahal tadi. Karena terus terang saya kemarin dari Rengat itu gudangnya anting putri. Di sana yang budidaya ada, tapi sangat minim ilmu dan teknik yang dikuasai. Sehingga banyak nanam asal nanam, taunya hanya gede dipanen. Begitu dipanen, akarnya nggak karuan bentuknya. Dipajang sudah seminggu di lapak seperti ini, di pameran satu pun nggak ada yang laku. Padahal bawa 100 pohon. Itu sampai benar-benar dia sempat ngeluh, sempat curhat. Saya bilang cuma nggak apa-apa, yang ngarahkan nanam siapa? Ikut-ikutan temen. Terus belajar sama juga, nggak ada belajarnya, asal nancep. Ya itu hasil akhirnya seperti itu. Nah begitu setelah ngobrol dengan kita, ya akhirnya dengan segala kekecewaan, dia jadi merasa agak punung main di bonsai. Tapi begitu kita semangatin lagi, terus kita kasih pemahaman. Kemarin sempat WA saya setelah setahun berikutnya, dia ngasih contoh programannya yang sekarang. Dan alhamdulillah barangnya dia yang baru umur 6 bulan, 7 bulan, segede jempol tangannya udah banyak yang borong sekarang. Nah itulah fungsinya kita mau belajar dengan merubah tata cara penanaman mulai dari awal. Itu baru tahap awal kita belajar di kaki, belum mikirin gimana cara bentuk badan sama percabangan di atas. Itu masih sangat panjang untuk belajarnya. Nah, mungkin poin awal untuk yang budidaya yaitu tadi cukup kita kuatkan di belajar perakaran dulu, membuat akar yang bagus biar laku mahal gimana. Karena Lampung udah terkenal loh, di medsos itu nggak tahu Lampung mana ya. Dia jual hanya potongannya cuma segede ini, akarnya udah keliling. Lampung Timur, Mbak. Ada ya Lampung Timur ya? Lampung Timur. Nah, itu aja sudah bisa jual mahal gitu. Iya. Gawe tukang ngedoli. Tapi saya Mas Darwin nggak mau berbagi sama temannya yang lain ya. Ya itu hal yang sangat wajar ya. Cuma perlu saya sampaikan juga di sini mekanisme atau sekarang sudah ada aturan baru tentang penyelenggaraan kontes lokal ya, kontes lokal khususnya yang di kelas prospek. Jadi regulasi baru dari BPI Pusat sebetulnya belum mengatur tentang adanya kontes lokalan. Tapi yang kita bahas ini adalah kelas prospeknya, bahwa sekarang ini sudah salah kaprah. Sebelum kemarin kita rapat di tim juri dan Mukernas, di cabang-cabang daerah itu sudah kebablasan. Contoh, di prospek sudah minta adanya base in class prospek, kemudian base 10. Nah, di situ terjadi selalu konflik. Buat yang paham, dia akan protes, kenapa hanya menilai grade dasar bisa menentukan itu yang terbaik. Nah, hal itu yang kita akan hindari. Karena semakin ke sini, pemain-pemain bonsai yang baru ini udah pinter-pinter dalam hal teknik gitu. Nah,
Akhirnya kita menyadari kebablasannya itu, sehingga kita pengen bikin aturan baru, sehingga sebetulnya kita kembalikan ke konsep awal bahwa prospek itu hanya mewadahin untuk teman-teman pemula yang baru belajar membuat pohon, sehingga kita hanya diminta membantu memilihkan yang mana sih yang layak untuk diteruskan. Nah, itulah yang mendapat bendera merah. Awalnya begitu, cukup hanya bendera merah, nggak ada hijau. Karena pemahamannya kita hanya milih dari gerak dasar tok. Ya hanya satu itu yang kita pilih, yang layak merah ya merah. Yang lainnya berarti secara kualitas belum layak untuk diteruskan. Nah, kayak sekarang di sini kan karena masih pengen adanya bendera hijau. Cuman bagi kita ya nggak ada masalah, tapi kan kayak tadi yang disampaikan sama Bang Kholil, takutnya persepsinya jadi berbeda kan. Tapi itu hal yang wajar karena kekecewaan di dalam event, apalagi tadinya pengen dijual mahal terus nggak jadi kan gitu. Tapi ya semuanya proses pembelajaran, sehingga bahwa kategori merah, hijau di prospek itu menjadi penting kalau tujuan utamanya memang hanya ke bisnis. Tapi kalau kita punya konsep bahwa kita pembuat bonsai dan kita punya rasa jiwa seni yang tinggi, justru kenapa hanya dapat hijau ataupun malah cukup nggak dapat bendera, ya harus kita balik. Kenapa dengan pohon saya? Ada apa dengan kekurangan saya? Nah, disitulah harusnya teman-teman menanyakan. Tadi sore setelah penanyakan kita kasih waktu 2 jam untuk evaluasi. Saya nunggu, tapi alhamdulillah nggak ada yang protes. Berarti semuanya bisa menerima. Tapi buat saya malah saya jadi merasa nggak enaknya. Ini nggak nanya, ini nggak paham atau memang bagaimana kan gitu. Tapi untuk ada perwakilan minimal Bang Kholil nanyain kenapa dapat hijau gitu kan. Nah, disitulah regulasi yang kita terapkan bahwa bendera hijau itu sebetulnya kalau di prospek kategorinya dengan cukup itu udah hampir sama. Minimal dia kalaupun dia kayak tegak lurus pasti akarnya jelek, ataupun dia ikut kontes seperti pohon siapa tadi ya. Jadi pohonnya itu sebenarnya ada kakinya, ada akarnya, tapi ditutupin sama lumut sehingga kayak tongkat ditancepin aja gitu. Nah, padahal kita menilai prospek gerak dasar itu mulai dari kaki, dari akar ke pinggul, kemudian lari ke badan sesuai dengan arah gerak pohon. Nah, sekarang kalau pohon arahnya tegak lurus, kakinya nggak ada, ya sudah pasti Yuri nggak bakalan akan ngorek-ngoreknya ada kakinya atau tidak, nggak bakalan. Ya yang kita lihat itulah yang kita nilai, sehingga ada beberapa persiapan yang wajib diketahui teman-teman bahwa kita mengikut kontes itu apa yang kita persiapkan. Jadi menampilkan pohon di dalam wadah pot yang sesuai dengan gayanya itu pun juga sudah perlu pemahaman sendiri. Kemudian akar yang bagaimana yang harus kita tampilin dan mana yang harus ditutupin dengan lumut. Nah, hal-hal begitu sebenarnya banyak yang belum paham, sehingga boleh dilihat di dalam lumutnya baru dipasang kemarin sore, akarnya ditutupin semua, ya sudah yang kita nilai ya hanya batangnya saja, akarnya nggak ada ya udah pasti benderanya antara hijau atau cukup. Kalau di atasnya masih parah sekali, akhirnya dapatnya cukup, benderanya putih. Jadi jangan dijadikan hal itu sebagai sesuatu yang negatif sehingga kita tidak semangat, tapi jadikan sesuatu yang menjadi penyemangat kita. Dengan kekurangan itu kita harus banyak hal yang kita pelajari. Apalagi semangatnya teman-teman ini yang akan datang sudah panas ya Mas Eko ya. PR-nya yang punya pohon juga harus lebih tertantang untuk lebih bagus lagi. Nyapke semen. Jadi untuk kategori bendera hijau itu memang minimal antara kaki dan gerak batang sesuai dengan gayanya tidak tepat. Gitu ya. Berarti itu masih ada bisa diubah, Mbak ya? Masih bisa.
Dinolke. Belum tentu. Ada pengurangan-pengurangan. Terus ada mungkin kayaknya punya Bang Olil juga itu. Kimeng program anakernya bagus. Kemudian baru naik 5 cm dipotong pedel, ada tunas segede lidi dikawatin. Sudah diikutin prospek. Terus kalau saya bicara gerak dasar, kakinya boleh super bagus. Tapi ke atasnya mau kemana? Tunasnya baru segede lidi. Malah ada yang nggak ada tunasnya, baru dipotong. Kan berarti bisa kita lihat bahwa disinilah letak pemahaman tata cara kita mengikut kontes itu, walaupun prospek juga banyak yang belum paham. Jadi harapan kita adanya event ini kita jadikan pembelajaran. Oh ternyata ini kurang, ini nggak boleh, ini nggak dapat nilai. Nah itu yang kita ambil, jangan ngambek, wah jurinya ini nggak paham, ini mosok pohon bagus ini nggak dinilai kan gitu. Ya itu semua dinamika di dalam sebuah event ya. Justru makanya monggo silakan, mumpung masih ada waktu kita di sini, yang sekiranya masih ada ganjalan atau yang belum paham boleh ditanyakan. Barangkali kita bisa sedikit memberikan masukan tentang apa sih yang harus dipersiapkan yang lebih bagus lagi. Mungkin itu ya bendera hijaunya ya Bang Olil ya. Dijual apa? Dilanjutin. Dijual. Itu kalau saya.